let me tell you about my day so far. I could go on, but all I'm saying is I'm standing on top of the world. Film ini akan berfokus pada sosok David, seorang anak muda yang normal dan tidak terlalu pandai di sekolahnya. Pada adegan ini, David sedang memberikan sebuah hadiah kepada teman sekelasnya yang bernama Millie. Ternyata David ini memiliki ketertarikan kepada gadis bening tersebut. Tak lama, datanglah Mark, seorang teman sekelasnya yang lain, di mana dia mengambil hadiah tersebut lalu melemparkannya ke atas danau yang membeku. Tak diduga, David nekat mengambilnya, dan yang terjadi selanjutnya, es pun pecah dan David tenggelam ke dalam air. Namun yang mengejutkan adalah kejadian tersebut ternyata memicu kemampuan terpendamnya untuk melakukan teleportasi, di mana David tiba-tiba sudah berada di perpustakaan sekolah. Tapi sebelum lanjut, intro dhisik. Home sweet home. Sadar akan kemampuannya, David pun memutuskan untuk melatihnya. Dan satu hal yang menarik di sini, David hanya bisa melompat ke suatu tempat yang sudah pernah dia lihat sebelumnya. David sendiri tinggal bersama ayahnya yang seorang pemabuk, dan ibunya pergi meninggalkan mereka berdua entah kemana, sehingga David bisa melakukan apapun seenak jidat tanpa takut ada yang melarangnya. Untuk itu, David pun memutuskan untuk merampok sebuah bank, di mana ia hanya perlu melihat isi banker bank tersebut dengan berpura-pura numpang ke toilet, sehingga setelah ia melihat lokasinya, David hanya perlu menjalankan aksinya. Namun yang David tidak tahu, ternyata ada sebuah organisasi yang mengetahui kemampuan seperti itu dan mencoba melenyapkan kaum pelompat dari muka bumi ini. Dan orang ini adalah Ronald, salah satu pemimpin organisasi Paladin yang memburu orang-orang seperti David ini. Alasannya karena mereka menganggap bahwa kaum pelompat merupakan orang-orang terkutuk, di mana keajaiban tersebut cenderung bisa merusak tatanan globalisasi dan hanya Tuhan yang bisa berada di mana saja dan kapan saja. Beberapa tahun David hidup dengan uang haram tersebut, dan sekarang dirinya tinggal di apartemen dan kerjanya hanya berkeliling dunia saja. Di saat orang lain hanya beraktivitas di ruangan lingkup yang itu aja, David memulai aktivitasnya dengan sarapan di Mesir, boker di Kepulauan Galapagos, mandi di Hawaii, nongki di Cicahem, dan hunting cewek di London. Enak sekali si anjing ini. Namun saat berada di London, kita akan diperlihatkan seorang pemuda yang bernama Griffin yang nampak sadar akan kemampuannya si David, dan pada faktanya si Griffin ini adalah seorang pelompat juga. Saat pulang ke apartemennya, David pun dikejutkan saat melihat Ronald sudah berada di sana, karena ternyata Ronald berhasil menyelidiki kasus perampokan bank yang terjadi beberapa tahun yang lalu dan berhasil melacak keberadaan si David ini, dan terjadi pertarungan di antara mereka, di mana akhirnya kita akan tahu bahwa kelemahan pelompat seperti David ini adalah listrik tegangan tinggi. Beruntung David masih bisa selamat dengan melompat ke ruangan lain, kemudian melompat lagi ke dalam rumahnya yang dulu. Saat sang ayah sadar bahwa David telah kembali, dirinya pun memohon untuk tidak pergi meninggalkannya dan memberikannya sedikit uang untuk membeli Amer. Namun karena David masih benci dengan kelakuan ayahnya di masa lalu, David pun memilih untuk meninggalkannya dan pergi ke rumah Millie. Gebetannya waktu kecil, ibunya pun mengatakan bahwa Millie kerja di sebuah bar dan David pun ke sana untuk menemuinya. Di sisi lain, Ronald pun memeriksa sebuah barang di apartemen David dan menemukan foto Millie di sana. Sementara itu David terlihat sudah berada di bar tempat Millie bekerja. Tak disangka ada Mark juga di sana yang nampak sudah mabuk, dan terjadi perkelahian kecil antara David dan Mark yang membuat David terpaksa harus menggunakan kemampuannya untuk membuat Mark kapok.
do to me? Dari situ David dan Millie pun kembali dekat dan memutuskan untuk jalan-jalan ke Roma untuk mengunjungi tempat bersejarah di sana. Sementara itu Mark pun akhirnya ditangkap polisi karena berada di sebuah bengkel sebuah bank. Tak diduga, Ronald yang memiliki akses ke setiap institusi mengetahui itu dan mencoba menginterogasi Mark tentang apa yang terjadi. Hingga akhirnya Ronald mengetahui di mana David dan Millie berada sekarang. Di sisi lain, David dan Millie pun sedang berada di sebuah hotel yang berada di negara Roma. Yang terjadi selanjutnya adalah pasti sudah saya tebak sini. Mereka pun melakukan pengencerotan yang sudah diidam-idamkannya waktu kecil dulu. Mamam. Setelah puas pipis enak, David dan Millie ini pun pergi ke tempat wisata di mana di situ ada Griffin, alias pemuda yang ada di bar waktu itu yang tengah mengamati si David ini. Setelah selesai berkeliling, David pun menyuruh Millie untuk menunggu, dan akhirnya David bertemu dengan Griffin juga. Tak lama datanglah dua anggota pemburu yang sama seperti Ronald, dan mereka bertujuan untuk membunuh para pelompat ini. What into the wall? Tired. Close. Let's meet the girlfriend, shall we? Beruntung mereka berdua masih selamat dan berhasil mengalahkan para pemburu tersebut. Namun yang mengejutkan adalah ketika Griffin hendak kabur ke tempat rahasianya, David tak sengaja masuk melalui celah lompatan Griffin, di mana faktanya ketika mereka melakukan teleportasi ternyata mereka meninggalkan bekas atau berupa celah atau jalur gitu ya, sehingga David akhirnya mengetahui di mana Griffin tinggal. Dan Griffin menjelaskan bahwa mereka orang-orang tadi adalah sebuah organisasi yang sudah terbentuk sejak abad pertengahan, di mana mereka melakukan kegiatan seperti membunuh para penyihir dan semacamnya. Mereka menyebut organisasinya dengan sebutan Paladin, dan Ronald pun merupakan salah satu anggota paling berbahaya dan yang paling banyak membunuh kaum pelompat. Griffin pun memperingati untuk menjauhi orang-orang terdekatnya karena organisasi Paladin ini akan melenyapkan siapa saja yang menghalangi tujuan mereka. Benar saja, Ronald pun sudah berada di rumah David untuk mencari informasi dari ayahnya. Setelah mengetahui itu, Ronald pun langsung membunuhnya. Sementara itu, David pun memberikan sejumlah uang kepada Millie untuk pergi sejauh mungkin karena dirinya sedang dalam bahaya. Namun karena Millie tidak tahu apa yang sedang terjadi, dia pun justru pulang ke rumahnya. Setelah itu David pulang ke rumah dan ayahnya sudah sekarat di sana. Dengan cepat ia membawa ayahnya ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis. David pun kembali ke tempat Griffin dan ia mengajak Griffin untuk membunuh Ronald, dan Griffin mengatakan bahwa itu sia-sia saja karena sejauh yang ia tahu bahwa pertarungan terakhirnya dengan Ronald justru hampir membuatnya tewas. Untuk itu David pun melompat ke rumah Millie dan menemukan ia masih berada di sana. Tanpa banyak pikir, David pun membawa Millie untuk melompat ke rumah Griffin. Di saat bersamaan, Ronald pun tiba di rumah Millie dan menemukan celah lompatan David masih tersisa di sana. Dan dengan alat canggih yang dibawanya, Ronald pun mencoba masuk melalui celah tersebut. Sementara itu, David dan Griffin terlibat cekcok karena David membawa Millie ke tempatnya, di mana itu bisa menjadi sangat berbahaya untuk Griffin dan tempat persembunyiannya. Dan benar saja bahwa Ronald melompat dari celah tersebut sehingga membuat mereka bertarung dengan Ronald dan anak buahnya. Thanks for leading me to your friend. Ketika David berhasil dilumpuhkan dengan terikat di dinding, kini giliran Griffin lah berduel dengan Ronald. Griffin pun melakukan hal yang sangat mengejutkan, di mana dirinya melompat ke jalan raya Tokyo kemudian membawa sebuah bus untuk menyerang si Ronald, dan itu cukup berlebihan. Setelah hampir tewas dengan bus Raja Wali itu, Ronald ternyata masih bisa berdiri hingga saat Griffin menyembur dengan pelontar api. Ronald pun terlempar dan masuk kembali ke dalam celah menuju rumah Millie. Dan tak diduga,
Ronald pun menggunakan tongkat ajaibnya dan menarik Millie untuk masuk ke sana untuk dijadikan sandera. Melihat hal ini sebagai suatu kesempatan emas, Griffin pun memutuskan untuk membunuh Ronald dengan cara meledakkan rumah Millie melalui celah tersebut. Namun karena Millie masih berada di sana, David pun mengecam tindakan tersebut. Hingga saat David membawa kabur detonator peledak tersebut, Griffin langsung mengejarnya sehingga terjadilah kejar-kejaran antara dua pelompat di mana mereka berkelahi dan melompat ke berbagai tempat layaknya Ucil dan Bakyul. Give it back! Die, Griffin! Bad move! Sampai mereka melompat ke kawasan perang, Griffin pun berhasil dikalahkan dengan terjebak di antara tower listrik. Tak ada waktu lagi, David pun segera melompat ke rumah Millie, di mana dia langsung disergap oleh Ronald dan anak buahnya, sehingga sangat mustahil bagi David untuk bisa lepas dari kawat listrik tersebut. Namun bukan film namanya jika tokoh utama tidak bisa melakukan hal yang luar biasa, di mana David melakukan teleportasi dengan memboyong serta rumah Millie ke dalam danau yang waktu itu dia pernah tenggelam di sana. Saat sudah terlepas, David langsung membawa Millie ke perpustakaan sekolahnya dulu. Namun tak diduga, Ronald juga ikut terbawa lompatan tersebut. Untuk mengakhiri ini semua, David pun membawa Ronald ke dalam gua di sebuah bukit di kawasan Grand Canyon mungkin ya, sehingga mustahil bagi Ronald bisa lolos dari sana. Namun yang David tidak tahu, ternyata Ronald memiliki koneksi dengan Avenger dan tinggal meminta tolong kepada Iron Man untuk menjemputnya. Setelah semuanya berakhir, David mencari informasi mengenai keberadaan ibunya dan berhasil menemukan alamat rumah yang berada di kutub utara. Dan saat David membuka pintu, ternyata itu bukan ibunya, melainkan Bella Swan yang belum menjadi vampir. Dan Bella ternyata adik kandung dari David ini, di mana sang ibu sengaja meninggalkan David dan ayahnya agar mereka terhindar dari bahaya. Namun faktanya, ternyata itu benar-benar terjadi. Namun karena sang ibu sudah menyesal melakukan itu, David pun memaafkannya dan meminta izin untuk menikah dengan seseorang wanita yaitu Millie. Dan David dan Millie akhirnya menikah dengan berbulan madu di suatu tempat yang sangat jauh, yaitu di planet Mars. Dan malam pertama disaksikan oleh para makhluk preketek dan tamat ending yang sangat mengencrotkan. Mungkin jika saya punya kekuatan teleportasi seperti ini, saya akan pergi ke mungkin tempat para koruptor dan membasminya. Saya Anggae, undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.